Bali memang terkenal dengan hasil karya seni, baik itu karya seni tari tradisional yang sering dipentaskan pada sejumlah tempat terkait dengan perayaan upacara agama yang tengah diselenggarakan, ataupun seni hiburan yang dipentaskan dengan tujuan untuk menghibur agar bisa dinikmati oleh wisatawan. Saking eksotiknya sebuah karya seni berupa tarian di Bali itu, terkadang sangat momentum sekali apabila digunakan untuk mencari suatu gebrakan terbaru, seperti contohnya sebuah rekor muri. Ya, pengakuan besar yang berujung suatu rekor terkadang merupakan suatu identitas pencapaian seseorang dalam karya seni. Namun ternyata di balik event-event fenomenal yang memecahkan rekor muri itu, ada sesuatu yang tersembunyi, misteri, unsur X yang tidak pernah masuk dalam nalar otak sehat kita. Dan berikut ini adalah 3 event besar pementasan tarian massal yang berujung kesurupan massal di wilayah Bali. Satu, Tari Tenun Massal. Peti Tengah Festival pada hari Minggu 16 September 2018 yang telah lalu menghipnotis ribuan pengunjung dan wisatawan yang hadir dengan menampilkan 2.000 penari cantik yang menarikan tari tenun secara massal di pantai Peti Tengah Kerobokan Badung. Ditarikan di sore hari, ditemani sunset dan deburan ombak pantai serta hamparan pantai berpasir putih. Tari tenun dari 2.000 penari ini sungguh menjadi pemandangan yang indah dan menawan. 2.000 penari tampil rapi, kompak dan cantik, mengenakan kebaya warna putih dan kamben songket merah pada penari tampak menawan, ditambah dengan lelunakan berwarna kuning yang menghiasi kepala penari, semakin memperindah gerak tari para penari itu. Ribuan penari berjejer rapi memenuhi areal pantai. Setidaknya untuk memberikan ruang gerak bagi 2.000 penari itu dibutuhkan areal pantai hingga 1,5 hektar. Tari tenun merupakan tari kreasi khas Bali yang diciptakan oleh seniman asal Banjar Campuhan Kerobokan, yakni Nyoman Ridet pada tahun 1957. Tari tenun ini menggambarkan kegiatan wanita desa yang sedang membuat kain tenun dengan alat-alat yang sangat sederhana. Menenun merupakan proses pembuatan kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang secara melintang pada benang-benang lain. Adapun gerakan tarian ini dimulai sejak para penenun mulai memintal benang, mengatur benang pada alat tenun, dan diakhiri dengan menenun itu sendiri. Keseluruhan gerak tari ini merupakan perpaduan antara unsur-unsur tarian klasik yang ditambahkan dengan gerak-gerak imitatif atau hasil kreativitas penciptanya. Saat ditarikan secara berkelompok, tari menekankan pada kekompakan gerak sehingga keindahannya semakin terlihat jelas. Tari tenun dipentaskan di hari terakhir Peti Tengah Festival pada tahun 2018 lalu, dibawakan oleh 2.000 peserta dari 50 desa adat di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung. Tari tenun yang ditarikan secara massal pada pagelaran Peti Tengah Festival Kerobok Art and Spirit 2018 pada Minggu sore 16 September 2018 itu tumpah ruah dipenuhi warga maupun wisatawan mancanegara untuk menyaksikan tari itu. Dengan 2.000 penari cantik yang menarikan tari tenun secara massal di pantai Peti Tengah Kerobokan Badung itu akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.
tari tenun yang menjadi ikon Pati Tenggat Festival itu seakan mampu menghipnotis ribuan pengunjung dan wisatawan yang hadir. Tari itu tentu menarik perhatian Museum Rekor Indonesia atau MURI yang pada akhirnya memberikan penghargaan khusus atas pementasan tersebut. MURI memberikan penghargaan khusus atas penyelenggaraan tari tenun massal yang menjadi pertunjukan pamungkas Pati Tenggat Festival. Selain itu, yang menjadi menarik dan teristimewa adalah penari pertama tari tenun, yakni Jeruk Ketut, juga tampak ikut bernostalgia menari di tengah-tengah ribuan para penari ini. Tidak hanya itu, sejumlah penari asal Jepang juga ikut menarikan tari tenun ini, menjadikan suatu kebanggaan tersendiri. Namun begitu tarian usai dibawakan, beberapa dari penari langsung kerauhan. Beberapa di antara mereka berteriak histeris, dan beberapa lainnya terus menari dengan lemah gemulai. Sontak saja, panitia langsung mengambil tindakan, membawa mereka untuk diberikan tirta. Beruntung kerauhan tak berbuntut panjang, hanya beberapa saja peserta yang kerauhan, oleh karena kesigapan pihak panitia. Meski cukup menyita perhatian publik, namun tari tenun berlangsung sukses. Lihat robokan. Tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Hal ini tentunya akan menjadi catatan penting sejarah desa para penari. Para penari kami mohonkan dengan posisi ngagem. Mohon para penari tetap fokus.
Kerauhan yang terjadi merupakan roh atau spirit dari penari. Diyakini bahwa hal tersebut adalah pengaruh positif, bukan roh negatif. Kerauhan adalah ciri desa adat Kerobokan Masih Metakso, dan spirit ini menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa hadir di tempat ini, memberikan restu bahwa tempat ini memang sakral. Ya, silakan berikan senyuman. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Wakapolres yang hadir pada hari ini juga. Iya. Baiklah Bapak Ibu. 2. Tari Rejang Sandat Ratu Segara Tanah Lot Art and Food Festival. Pada 18 Agustus 2018 yang telah lalu, sebanyak 1.800 para penari rejang yang dinamakan Rejang Sandat Ratu Segara melangsungkan pertunjukan di halaman Pura Luhur Tanah Lot Tabanan. Pegelaran tari kolosal yang melibatkan 1.800 orang penari dari 10 kecamatan ini merupakan acara pembuka Tanah Lot Art and Food Festival 2018 yang dimaksudkan untuk mendapatkan rekor dari Muri untuk kategori pagelaran tari kolosal. Muri pun telah mencatat Rejang Sandat Ratu Segara sebagai rekor dengan nomor register 8581. Dengan rekoris Niputu Eka Wiryastuti selaku Bupati Tabanan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, dan Badan Pengelola Manajemen Operasional DTW Tanah Lot. Dalam kesempatan yang sama, diberikan pula sertifikat hak cipta kepada Bupati Tabanan untuk tarian Rejang Sandat Ratu Segara ini. Peristiwa budaya pertunjukan Rejang Sandat Ratu Segara ini menarik untuk diikuti. Rejang Sandat Ratu Segara ini merupakan tarian yang diprakarsai oleh Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti. Dalam proses penggarapannya, ia dibantu 2 orang koreografer, yakni Iwayan Juwana Adi Saputra atau Dadong Rerot dan Iwayan Muder. Ia menyebut tarian ini dimaksudkan sebagai persembahan kesenian yang penuh rasa, estetika, dan keindahan bagi betara-betari atau Ratu Segara yang beristana di pura dan pantai Tanah Lot. Tarian rejang itu diaplikasikan sebagai bentuk kasih sayang, eling, dan ungkapan rasa terima kasih kepada alam, kepada sang ibu Ratu Segara. Gagasannya bermula dari kepopuleran tari rejang renteng saat itu dan maskot Tabanan, yakni tari bungan sandat yang ketika dipadu padankan amatlah serasi. Kesenian yang kontemporer dipadukan dengan unsur kejawen sehingga terciptalah perpaduan dari beberapa tari rejang dewa, rejang dedari, rejang renteng, serta dimasukkan sedikit unsur kejawen. Bupati Tabanan menyampaikan bahwa telah matur pekeling untuk memohon izin dan restu sebelum pementasan. Ia membangun narasi akan kesakralan tarian ini yang menurutnya tidak bisa sembarangan dipentaskan, namun hanya ditarikan pada momen-momen tertentu tergantung pawisik. Jelas ini adalah tarian sakral karena jumlah penarinya adalah kelipatan 9 dan menarinya harus di laut. Demikian kata Niputu Eka Wiryastuti,
pada kesempatan konferensi persnya kala itu. Narasi kesakralan Rejang Sandat Ratu Segara yang dipersembahkan bagi Ratu Segara juga dibangun melalui sejumlah pantangan yang diciptakan, yakni tidak boleh ada orang yang memotong atau masuk dalam tarian berdurasi 11 menit tersebut, meskipun ada penari yang kerauhan. Pada saat menari, kain tidak boleh kotor. Jumlahnya penari dengan kelipatan 9, 18, 27, dan seterusnya sebagai perlambang kasih sayang. Barangkali ungkapan kasih sayang ini pun menyentuh lubuk hati terdalam Ibunda Ratu Segara, mengakibatkan ratusan penari Rejang Sandat Ratu Segara mengalami kesurupan. Setelah tarian yang melibatkan sekitar 1.800 penari ini selesai ditarikan di pantai Tanah Lot Tabanan pada Sabtu sore 18 Agustus 2018 yang telah lalu. Usai menari, para penari mengalami kesurupan, kemudian dibopong dan diangkat keluar dari bibir pantai oleh pemuka agama dan pecalang setempat untuk mencari lokasi penyembuhan guna menyadarkan para korban. Dikatakan bahwa sebanyak 27 siswi SMP di Tabanan, Bali histeris dan mengalami kesurupan. Kesurupan terjadi selama 2 hari berturut-turut, namun pada waktu dan tempat yang berbeda. Dikatakan para siswi mendengar suara-suara gaib. Suara tersebut berupa bisikan serta nyanyian yang tak biasa. Para siswi tersebut mendengar nyanyian serta bunyi gamelan Ratu Nyi Roro Kidul. Para penari juga mengaku melihat wanita cantik seperti ratu ikut menari seiring dengan suara gamelan. Padahal pemangku Gede Pura Luhur Tanah Lot menyebut segala upacara dan upakara telah dilakukan sebagaimana mestinya. Namun pada akhirnya kesimpulan mengkerucut kepada sesuatu yang jarang dilakukan atau baru dilangsungkan untuk pertama kalinya. Pasalnya, tarian sakral seharusnya dipentaskan saat ada upacara keagamaan seperti puja wali atau karya di pura. Tiga, tarian pendet massal saat HUT Bangupura di pantai Double Sik. Tari pendet merupakan salah satu tarian selamat datang yang paling tua di Pulau Bali. Menarikan tarian ini sudah menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu di Bali. Para ahli seni pertunjukan Bali berdasarkan beberapa catatan yang ada menyetujui bahwa tahun 1950 adalah tahun kelahiran tari pendet. Tidak hanya saat menyambut tamu-tamu penting, dalam setiap pertunjukan tari-tarian Bali, tarian ini selalu dijadikan sebagai tarian pembuka. Jenis tarian penyambutan ini dibawakan oleh sekelompok remaja putri yang masing-masing membawa mangkok perak berisi bunga warna-warni dalam konsep penyusunannya. Dan pada bagian akhir tarian, para penari menaburkan bunga-bunga yang mereka bawa ke arah penonton atau tamu yang disambut sebagai ucapan selamat datang. Pada awalnya, tari pendet dipakai sebagai pelengkap upacara piodalan di pura-pura atau tempat suci keluarga sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut kehadiran para dewa yang turun dari kahyangan. Penggagas tarian ini adalah dua seniman kelahiran desa Sumberta dan Pasar, yaitu Iwayan Rindi dan Niketet Reneng. Keduanya menciptakan tari pendet penyambutan dengan 4 orang penari yang dipentaskan sebagai bagian dari pertunjukan kepariwisataan di sejumlah hotel yang ada di Denpasar, Bali.
Dan pada tahun 1961, Iwayan Berate mengembangkan tarian ini dan menambah jumlah penarinya menjadi 5 orang seperti yang sering ditampilkan saat sekarang ini. Pada tahun 1962, Iwayan Berate dan kawan-kawan kembali mengembangkan tari pendet yang ditarikan secara massal. Jumlah penarinya tidak kurang dari 800 orang dan ditampilkan dalam upacara pembukaan Asian Games di Jakarta. Dan pada tanggal 6 Oktober 2018 yang telah lalu, sebanyak 2.000 penari menarikan tari pendet massal dalam perayaan Hari Ulang Tahun Mangupura di Pantai Double Six meraih penghargaan rekor muri. Para penari menari dengan lemah gemulai menuruti daripada guru lagu lantunan gamelan yang diciptakan oleh para penabuh. Namun siapa sangka tarian massal yang ditarikan oleh 2.000 orang penari tersebut mendadak berubah menjadi menegangkan manakala para penari berjatuhan dalam proses kerauhan yang menimpa dirinya. Hal ini pun tentu membuat panik para penonton yang segera berhamburan beserta para panitia mengambil para penari untuk segera bisa disadarkan. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, kerauhan terjadi bila roh lain memasuki seseorang dan menguasainya. Orang itu menjadi lain saat bicara, juga menjadi lain perilaku dan sifatnya. Perilakunya menjadi seperti kepribadian yang memasukinya. Menurut kepercayaan orang Bali, roh yang memasuki tubuh para penari ini bukanlah sembarang roh, bukanlah roh asal-asalan. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, tradisi ini diwariskan oleh leluhur sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan Tuhan beserta manifestasinya. Tradisi kerauhan atau kelinggihan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara dunia skala dan dunia niskala, antara alam para dewa dan nenek moyang di satu sisi dan alam manusia di sisi lain. Oleh karena itu, beberapa hal yang sakral memang harus dipertunjukkan pada saat upacara piodalan maupun upacara keagamaan yang dilangsungkan di pura. Dan tari pendet ini telah masuk menjadi salah satu kategori tarian Bali sakral yang tentunya harus disakralkan oleh masyarakat Bali itu sendiri. Dan dalam hal ini, tari sakral dipentaskan di bagian dalam pada bagian paling utama pada sebuah halaman pura. Dan pementasan tersebut pun tidak sembarangan karena harus berhubungan dengan upacara yatnya. Baik pemirsa, demikianlah pementasan tarian massal yang meraih rekor muri, juga dilengkapi dengan proses kerauhan massal atau kejadian kesurupan massal yang menimpa para penarinya. Bali memang penuh dengan misteri. Bali memang penuh dengan kejadian-kejadian mistis, sehingga Bali senantiasa diliputi oleh taksu yang membuat Bali tersohor tidak hanya di seluruh Indonesia maupun di seluruh mancanegara. Baik pemirsa, semoga informasi yang ditampilkan pada video ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya narator dan kreator video Jrotabakan Selobi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.
Nah,